Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Fadia. Saya dari Fakultas Ekonomi dengan prodi Ilmu Ekonomi dengan nomor induk mahasiswa 7223240024. Saat ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang apa itu konsep dasar akuntansi dan pelaporan keuangan. Baik, kita mulai dari apa itu akuntansi. Akuntansi atau accounting adalah sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Nah, di sini kita tahu bahwa akuntansi itu menyediakan laporan. Laporan apa? Untuk para pemangku kepentingan itu siapa? Mengenai aktivitas ekonomi apa dan kondisi perusahaannya. Oke, dimulai dari akuntansi penyedia informasi bagi para pemangku kepentingan dalam perusahaan melalui proses berikut. Yang pertama ialah identifikasi pengguna. Yang kedua, menilai kebutuhan pihak pemangku kepentingan. Ketiga, ada mendesain sistem akuntansi. Keempat, ada mencatat data ekonomi. Dan yang kelima, ada menyiapkan laporan akuntansi. Seperti yang di pengertian akuntansi sebelumnya, sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan. Nah, siapa itu pemangku kepentingannya? Jadi pemangku kepentingan itu dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi manajerial atau pemangku kepentingan internal dan akuntansi keuangan atau pemangku kepentingan eksternal. Yang internal itu ada meliputi manajer, karyawan, dan pemilik perusahaan. Sedangkan eksternal meliputi investor, kreditor, konsumen, dan pemerintah. Oke, kita masuk pada persamaan akuntansi atau accounting equation. Nah, persamaan akuntansi ini memiliki yang namanya rumus, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas pemilik. Yang bisa kita tahu dari sini, aset adalah sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang meliputi kas, tanah, gedung, dan peralatan. Sedangkan liabilitas adalah hak kreditur yang mencerminkan utang perusahaan atau yang bisa dibilang beban, kewajiban dari para perusahaan. Dan ekuitas pemilik atau owner equity, itu hak pemilik, berarti adalah modal dari sang pemilik. Nah, di sini kita bisa lihat adalah contoh dari persamaan akuntansi. Bisa kita lihat di sini ada aktiva, dan itu bisa kita lihat di aktiva ada kas, perlengkapan, serta peralatan. Nah, kas ini berjalan lurus dengan yang namanya ekuitas atau modal. Jadi awal masuknya ialah modal dari sang pemilik atau yang punya perusahaan itu. Ada di situ yang paling atas yaitu 7.500. Kemudian kas dan ekuitas juga sama-sama 7.500. Nah, juga di bawahnya juga ada kan. Terus di samping di sebelah kas ada perlengkapan. Perlengkapan itu yang tadi juga yang meliputi perlengkapan yang ada di perusahaan seperti mesin, peralatan-peralatan kantor, mobil, pokoknya peralatan yang digunakan untuk melakukan transaksi dari perusahaan. Sama halnya dengan peralatan. Nah, di sampingnya itu ada utang, bank ataupun kewajiban. Kewajiban itu adalah beban yang harus dibayarkan oleh sang pemilik kepada orang yang dihutangkan oleh perusahaan. Dan bisa dilihat di ujung dari tabel persamaan akuntansi ini ada totalnya itu 13.500.700 gitu. Itu totalnya harus balance kanan dan kiri. Kemudian kita masuk ke setelah laporan yang tadi dicatat dan dirangkum, laporan kemudian disiapkan bagi para pengguna yang tadi.
Laporan akuntansi yang menyediakan informasi ini disebut dengan laporan keuangan atau financial statement. Masuk pada urutan laporan keuangan yang pertama setelah kita melakukan persamaan akuntansi yang tadi. Yang pertama ada laporan laba rugi atau income statement. Jadi, laporan laba rugi itu ialah ringkasan dari pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu seperti 1 bulan ataupun 1 tahun. Contohnya bisa kita lihat di samping. Jadi, laporan laba rugi ini hanya terdapat pendapatan dan beban. Saya menggunakan contoh tuh, pendapatan jasa. Di sampingnya ada nominalnya dan beban. Kita masukkan semua beban yang ada di persamaan akuntansi yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Kita lihat contohnya sebelumnya. Ada beban upah, beban kantor, beban lain-lain. Dan itu kita tambah. Jadi totalnya yaitu total beban. Setelah dapat total beban, kita mengurangkan total beban itu dengan pendapatan jasa. Pendapatan kita kurangin dan jadilah hasilnya laba neto atau laba bersih. Dan yang kedua ada laporan ekuitas pemilik atau statement of owner's equity, yaitu ringkasan perubahan dalam ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu seperti 1 bulan ataupun 1 tahun, sama halnya seperti laporan laba rugi tadi. Setelah kita melakukan laporan laba rugi, kita melakukan laporan ekuitas pemilik, yang berarti kita melakukan laporan modal dari sang pemilik ya. Jadi di sini ada modal Adam Sarbini, pemilik 1 Mei 2015. Jadi ada modalnya sekitar 80 itu kan. Kemudian di bawahnya ialah ada misal ada investasi tambahan selama waktu berjalan, kita masukkan ke dalam sini. Kemudian laba neto tahun berjalan, laba neto yang tadi telah dihasilkan dari laba rugi kita masukkan. Kemudian kita tambah, setelah kita tambah dikurangi dari penarikan atau prive, yaitu penarikan untuk kepentingan pribadi sang pemilik, prive. Setelah kita kurangkan, hasilnya akan nampak yaitu kenaikan pada ekuitas pemilik. Kemudian segitulah dimulai hasil dari kenaikan pada ekuitas pemilik ditambah dengan modal Adam Sarbini yang 1 Mei 2015, yang sehingga hasilnya adalah modal Adam Sarbini 30 April 2016. Masuk pada ketiga, laporan posisi keuangan statement of financial position, yaitu daftar aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik pada waktu tertentu, biasanya pada tanggal terakhir atau bulan tertentu, sama halnya dengan dua sebelumnya, laporan laba rugi dan laporan ekuitas pemilik. Laporan posisi, masuk ke, karena laporan posisi keuangan adalah gabungan dari yang sebelum-sebelumnya, kita ada masukkan aset, liabilitas, sama ekuitas pemilik. Kita bagi menjadi 3. Aset itu masuk dalam kas, piutang usaha, perlengkapan, tanah. Setelah semua dapat, kita totalkan, itulah hasilnya. Kemudian masuk pada liabilitas atau utang usaha, beban usaha. Kemudian ada ekuitas pemilik, yang tadi, modal Adam Sarbini 30 April 2016 tadi. Nah, total dari liabilitas dan ekuitas pemilik, itu kita totalkan, hasilnya akan sama dengan hasil aset sebelumnya dan akhirnya menjadi balance. Kemudian masuk pada laporan arus kas, statement of cash flows, yaitu ringkasan dari penerimaan dan pembayaran kas untuk periode waktu tertentu seperti 1 bulan dan 1 tahun, sama seperti hal yang tadi sebelumnya juga. Mereka ini melakukannya berbarengan, yaitu laporan arus kas ini terdiri dari 3 bagian: aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Kemudian
Nah, masuk kepada kode akun, karena tadi akun ada dibahas kan. Kode akun adalah suatu kelompok akun untuk sebuah entitas bisnis disebut buku besar. Daftar akun yang terdapat pada buku besar disebut kode akun. Nah, kita masuk pada aset yang tadi. Pengertian aset dalam lingkup yang agak sedikit besar itu, kita pengertian dari aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis, meliputi piutang usaha, beban dibayar di muka, seperti asuransi, gedung, peralatan, dan tanah. Gedung dan tanah itu merupakan aset jangka panjang, karena umurnya itu lebih dari setahun, bisa mencapai 10 tahun, berapa pokoknya dia lama, karena dia tanah dan bangunan. Dan aset ini terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Kemudian masuk pada liabilitas atau liabilities adalah utang kepada pihak luar atau kreditur. Contohnya liabilitas utang usaha, account payable, yaitu wesel bayar, note payable, sama utang upah, wage payable. Nah, liabilitas ini terdiri dari liabilitas jangka pendek atau current liabilities, dan itu jatuh temponya tuh waktunya dekat, dia kurang dari setahun. Sedangkan liabilitas jangka panjang itu temponya waktunya lama, lebih dari setahun biasanya. Kemudian masuk pada ekuitas pemilik atau modal pemilik. Owner equity adalah hak pemilik terdapat aset perusahaan setelah seluruh liabilitas dibayarkan, meliputi modal dan prive. Tentu saja namanya juga pemilik, pasti dia juga yang memiliki modal, dia juga yang memodali sebuah perusahaan di awal kan. Nah, jadi kemudian ada prive. Prive itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya adalah penarikan uang untuk kepentingan pribadi. Kemudian ada pendapatan, revenues, adalah kenaikan dalam aset dan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual barang atau jasa ke pelanggan, meliputi pendapatan jasa, pendapatan penjualan, pendapatan komisi, dan pendapatan sewa, apapun itu pendapatannya, yang bisa menaikkan modal serta kas, yang bisa menaikkan kas pada tabel persamaan akuntansi yang di awal. Kemudian ada beban atau expenses, adalah hasil dari penggunaan aset atau jasa, meliputi beban gaji karyawan, beban sewa, beban utilities seperti listrik, air, telepon, dan beban perlengkapan dan lain-lain. Nah, ini adalah buku referensi yang saya baca saat saya masuk kuliah. Ada buku pengantar akuntansi. Yang pertama itu saya sangat menyarankan karena buku itu sangat lengkap, mulai dari awal apa itu konsep persamaan dasar akuntansi sampai akhirnya ayat penutup jurnal, bagaimana cara menutup akuntansi, tentang keuangannya. Kemudian ada pengantar akuntansi buku kedua itu, dan ada yang buku ketiga juga. Ini ketiga-tiganya penulisnya beda. Dan sekian dari saya, itulah pemahaman saya ataupun penjelasan saya tentang konsep dasar dan pelaporan keuangan akuntansi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.